Jadi al-hadi itu dijelaskan oleh para ulama lebih kepada sikap batin seseorang, sedangkan as-samtul hasan lebih kepada penampilan luar dia, akhlak luar. Jadi ada akhlak dalam, ada akhlak luar. Jadi al-hadi itu bisa jadi gaya hidup seseorang di dalam dirinya, kepribadian dia. Adapun as-samtul hasan lebih kepada penampilan dia, ya. Ada orang kan yang kalau kita melihat penampilannya menyenangkan orangnya, tutur katanya baik, cara jalannya menyenangkan, duduknya pun tidak menampakkan kesombongan. Jadi as-samtul hasan lebih kepada gaya luar dia. Di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis, ya. Yang pertama beliau mengatakan, حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير مؤتو العمل فيه قائد للهوى وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه الهوى فيه قائد العمل اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعد العمل. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Aswad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Harith bin Hasirah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zaid bin Wahab. Dia berkata, Zaid bin Wahab mengatakan, Sami'atu Ibn Mas'ud. Aku mendengar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Apa kata beliau? Innakum fi zamanin, kalian sekarang hidup di sebuah zaman yang banyak ulama, banyak ulamanya, ahli-ahli fikih banyak, orang yang faham agama banyak. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal ini kepada generasi tabi'in. Kita tahu sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya masa atau generasi adalah generasiku. Kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada para tabi'in, kalian sekarang hidup di masa yang banyak ulamanya dan sedikit oratornya, sedikit para penceramah. Yang ada ulama yang mengajarkan ilmu, yang menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, mengenalkan mereka dengan hukum-hukum Islam, syariat Islam. Di masa itu masih banyak para sahabat Nabi. Kemudian di antara para tabi'in yang jadi ulama juga tidak sedikit. Qalilun su'alu, sedikit penanyanya. Kenapa kok sedikit yang bertanya? Karena mereka belajar. Orang itu kalau belajar jadi paham, nggak perlu tanya lagi. Kita tahu, oh ternyata nggak boleh. Antum tahu dari mana? Karena baca. Ana hadir kajian, ana menyimak. Subhanallah jemaah. Di masa itu sedikit yang bertanya, karena mereka udah pada belajar. Di masa kita sekarang, orang yang belajar agama sangat sedikit. Yang mau belajar agama juga sedikit. Maka subhanallah, kathirun mu'tad.
masa itu sedikit yang bertanya, yang mau menjawab pertanyaan itu banyak. Karena banyaknya ulama. Tapi kita tahu ilmu itu akan diangkat. Al-amalu fihi qa'idun lil hawa. Amal pada masa kalian sekarang ini adalah yang mengarahkan hawa nafsu. Kita tahu jemaah, kita punya hawa nafsu. Kita punya keinginan-keinginan. Kalau kita menuruti keinginan kita, ya neraka jadi tempat kita. Karena kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Suka menyuruh ke sana. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang menahan nafsunya, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia akan disidang kelak pada hari kiamat, dan mengarahkan nafsu dari keinginan-keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempatnya. Di masa para sahabat, para tabi'in, yang mengarahkan hawa nafsu itu amal. Ada dengan orang beramal, nafsunya itu ikut. Tapi masa itu lewat. Masa itu telah berlalu. Wa sayati min ba'dikum zaman. Setelah kalian akan datang sebuah zaman, suatu zaman, qalilun fuqaha'uhu, ulamanya sedikit. Sedikit ulama. Qalil. Orang yang paham agama sedikit. Tapi yang paham dunia banyak. Kalau kita melihat zaman kita sekarang, kita dapat melihat, kita dapat memandang berapa sih jumlah ulama dibandingkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan public figure. Akan datang satu masa sedikit ulamanya, kathirun khutaba'uhu, yang tukang ceramah banyak, yang pintar berpidato banyak. Karena orang berpidato itu belum tentu ulama. Boleh jadi dia nggak pernah sekolah agama, baca Quran juga tidak terlalu lancar, dia membaca sebuah teks, dia menghafalnya, lalu dia naik mimbar, dia berceramah, dia berpidato. Kadang-kala di beberapa televisi diadakan perlombaan antar penceramah. Muncul penceramah yang bagus-bagus cara menyampaikannya. Apakah dia ulama? Belum tentu. Cuma pintar ngomong. Dan itu tidak butuh waktu lama untuk belajar ngomong, mempengaruhi orang. Banyak penceramah. Kita perhatikan di teman-teman yang sholat Jumat di masjid-masjid kampungnya, aku lihat yang naik mimbar itu ulama atau orator atau tukang ceramah. Kebanyakan ya Allah, ceramah nggak bisa, ilmu agama juga sedikit. Dia diangkat jadi penceramah karena nggak ada yang lainnya. Dia yang paling penting. Terkadang kita mendengarkan ceramah di beberapa masjid, ya Allah, apa nggak ada yang lainnya yang bisa ceramah? Kita ini sampai tukang ceramahnya, kalau kata Ibnu Mas'ud nanti akan
muncul masa sedikit ulamanya, banyak penceramahnya. Kita sekarang penceramahnya pun ya Allah kadang-kala nggak banyak. Orang ada teks khutbah Jumat, dia tinggal baca, dia sampaikan kepada orang-orang, selesai dia menyampaikan berita. Sepertinya kita hidup di masa itu. Kemudian kathirun su'al, yang mau tanya itu banyak. Yang mau tanya. Kadang-kala kalau Anda lagi kajian di sekarang ini, yang mau bertanya itu banyak. Kadang-kala bertumpuk-tumpuk pertanyaan, tapi yang mau jawab sedikit. Ustadznya juga mungkin waktunya terbatas. Qalilun mu'tu, yang mau jawab sedikit. Dulu ada beberapa aplikasi untuk menjawab ya. Yang tanya itu banyak sekali. Kita bersyukur sih tatkala orang-orang mulai menanyakan permasalahan agama ini. Karena memang Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak ngerti. Tapi jadi masalah, yang bisa menjawab itu sedikit. Ini realita yang menyedihkan, Cak. Maka kita menganjurkan setiap muslim itu untuk belajar agama. Nggak harus jadi ustaz, tapi belajar agama. Kok jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak diboleh. Kemudian al-hawa fihi qa'idun lima. Hawa nafsu itu menjadi guide-nya amal. Jadi yang mengantarkan amal itu hawa nafsu. Jadi bukan hawa nafsu yang dikontrol sama amalan seseorang karena dia belajar, dia ngerti sehingga hawa nafsunya dia tundukkan. Ini enggak. Amalan itu mengikuti kemauan nafsu. Sedangkan Nabi SAW, beliau berlindung dari kejahatan jiwa, kejahatan nafsu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusihim, dari kejahatan jiwa kita. Dimana kalau nanti nafsu ini yang menjadi guide, yang mengantarkan, yang mengarahkan. Na'udzubillah. Lalu beliau alaihissalam mengatakan, i'lamu, ketahuilah, anna husnal hadi fi akhir zaman, sesungguhnya kepribadian yang baik, gaya yang baik, etika yang baik di akhir zaman itu lebih baik dari sebagian amal. Iya, jemaah. Berapa banyak orang yang menilai kita dari gaya kita, dari bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersikap. Orang tuh melihat ke sana. Maka di sini disebutkan Abdullah bin Mas'ud itu lebih baik di akhir zaman nanti daripada sebagian amal. Ada orang yang amalnya soleh, ibadahnya banyak, tapi kalau melihat gayanya, melihat kepribadiannya, melihat sikapnya, itu ya Allah, ini gimana? Paham agama, tapi sikapnya kayak gitu. Cara ngomongnya, cara duduknya, cara jalannya. Maka buat yang udah belajar, udah ngaji, tolong ilmu itu dipraktekkan. Berpengaruh kepada penampilannya, sebagaimana berpengaruh kepada kejiwaannya, kepribadiannya. Ahibati fillah, Abdullah bin Mas'ud di riwayat lain, beliau pernah mengatakan, kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir.
bagaimana kalian kalau hidup di masa fitnah yang membungkus kalian, sehingga orang yang sepuh menjadi tua renta, yang anak-anak menjadi besar dalam fitnah-fitnah tersebut. Wa yattakhidhuha an-nas sunnah. Mereka menjadikan sebagian amalan yang bukan sunnah itu dianggap sunnah. Idza turika minha syai'un qila turikatis sunnah. Kalau ditinggalkan sebagian amalan yang sudah dianggap sunnah, dianggap baik oleh masyarakat, orang akan mengatakan apa? Oh, ditinggalkan amalan sunnah ini. Ditinggal, padahal nggak sunnah. Nabi nggak pernah mengajarkan, para sahabat tidak pernah mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Tapi datang satu masa, karena fitnah sudah mengepung mereka dari segala penjuru, sehingga yang bukan sunnah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Sampai nanti kalau ditinggalkan amalan tersebut, perbuatan tersebut, yang padahal bukan dari sunnah, orang malah ngomong, turikati sunnah. Ya apa sih kok sunnah ini ditinggalin? Padahal sejatinya bukan sunnah. Qalu wa ma tadak. Orang-orang pada bertanya kepada Allah dan Rasul, kapan itu akan terjadi? Fitnah yang anak kecil sampai dewasa, yang tua sampai renta, hidup dalam fitnah tersebut. Kapan itu akan terjadi? Qala idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat qurra'ukum. Kalau ulama-ulama kalian pada mati, ulama-ulama pada habis. Karena kita tahu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Allah itu tidak mencabut ilmu dengan mencabut pengetahuan tersebut dari hati manusia, enggak. Tahu-tahu orang alim enggak tahu apa-apa, hilang hafalan dia, hilang pemahaman dia. Enggak kayak gitu. Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sampai tatkala nggak ada orang alim, ya orang-orang akan menokohkan orang bodoh, nggak ngerti agama, disuruh ngurusin agama, sehingga rusak. Kalau orang nggak paham agama, duduk menjadi orang yang mengurusi urusan agama. Sehingga tatkala orang-orang nggak ada yang berilmu, orang ini dijadikan tokoh ama mereka, lalu ditanya satu permasalahan agama, dijawab tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Maka tatkala Abdullah bin Mas'ud ditanya kapan akan terjadi fitnah yang orang-orang kalau meninggalkan sebuah amalan yang sebenarnya nggak sunnah, tapi mereka mengatakan, oh ini kok ditinggalkan, ini kan sunnah, padahal bukan sunnah. Wala Nabi mengajarkan itu. Idza dhahabat ulama, itu akan terjadi ketika ulama-ulama kalian pergi, meninggal dunia. Wa kathurat qurra'ukum, dan banyak yang suka baca Quran. Qari, Masya Allah, pembaca Al-Quran semakin banyak, orang yang hafal Quran banyak, tapi tidak memahami apa yang dia baca, hanya sekedar menghafal. Kita tahu keutamaan membaca Al-Quran itu per huruf. Ya. Kita tahu bagaimana kedudukan orang yang menghafal Al-Quran pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada dia, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau bacalah, naik kedudukan, tampil baca dengan pelan-pelan, karena sejatinya kedudukanmu ada di akhir ayat yang kau baca. Sejatinya Quran itu menjadi fadilah buat yang menghafalnya
kalau diamalkan. Kalau enggak, ya Quran itu akan menuntut kita pada hari kiamat. Maka dikatakan wa kathurat qurra'ukum, banyak yang pintar baca Quran, banyak. Rumah-rumah Quran banyak. Kadang-kadang kita melihat ada sebagian yang Masya Allah hafalan Qurannya, ditanya dari belakang, ditanya dari depan, dari tengah, ditanya di halaman atas, halaman bawah. Banyak orang pintar baca Quran dan hafal Quran, tapi mereka gak berilmu. Ketika kau melihat orang itu, kelihatan orang ini gak berilmu. Dia hafal Quran loh, hafal Quran, tapi kau melihat gayanya kayak jauh banget dari apa yang dia hafal. Dia cuma menghafal. Bahkan sebagian makan dari hafalan. Wa qallat fuqaha'u, dan orang-orang yang paham agama sedikit. Wa kathurat umara'ukum, banyak pemimpin-pemimpin kalian. Wa qallat umana'ukum, ya banyak pemimpin, banyak pejabat, tapi sedikit yang amanah. Yang amanah dikit, pejabatnya banyak ya. Ada yang menjabat sebagai ini, sebagai ini, sebagai itu, Masya Allah. Tapi yang amanah sedikit. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dan orang-orang mencari dunia dengan menjual amalan akhirat. Dia cari dunia dengan amalan akhirat, yang seharusnya dia mengharapkan surga, mengharapkan diselamatkan dari api neraka, yang seharusnya dengan amalan itu dia mengharapkan punya istana di dalam surga, memiliki segala kenikmatan. Dengan amalan akhirat dia cari dunia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang belajar menuntut ilmu, yang ilmu itu seharusnya tidak boleh diniatkan kecuali untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, ilmu agama. Kemudian dia menuntut ilmu tersebut dalam rangka mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, itu tujuannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan orang mencari dunia dengan amalan akhir. Dan orang belajar bukan agama. Dia belajar memahami, menuntut ilmu, bukan agama. Diremehkan agama. Katanya harus seimbang dunia akhirat. Seimbang mana yang kita lihat? Ilmu dunia yang dikejar, ilmu dunia yang digalakkan, ilmu agama diremehkan. Dan zaman itu telah datang. Alhamdulillah, hadis yang kita baca atau asar yang kita baca ini, Syekh Albani menyebutkan bahwasanya asar ini sahih, mauquf, dan dia itu hukumnya hukum marfu, yakni karena bicara sesuatu yang gaib. Tentunya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini bukan dari hawa nafsunya, tapi boleh jadi dia mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia sampaikan. Dan disebutkan sebagian sikap itu, kepribadian seseorang lebih baik daripada sebagian amalan. Maka tolong kita semua peduli dengan perilaku kita, yang zahir dan yang batin. Karena ketika Nabi alaihissalam menjelaskan tentang orang yang paling sempurna keimanannya, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak.
disebutkan oleh Ibnu Hajar ya, beliau itu termasuk orang yang peduli banget dengan sikap, dengan kepribadian, dengan gayanya. Peduli banget. Maka kita perlu peduli dengan gaya ngomong kita, cara jalan kita, cara kita berdiskusi. Baik, kita masuk ke hadis 790 terkena izin dari guru syarah. Bismillah. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لأبي الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قال كان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد ابن هارون عن الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني نطوف بالبيت. قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. Subhanallah jemaah. Di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang terakhir mati. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Jurairi, seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari Abi Tufail. Abu Tufail ini Amir bin Wathilah Al-Kinani. Disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang terhormat di kaumnya, yang punya kepribadian baik, yang cerdas. Beliau juga penyair yang handal, dan beliau adalah orang terakhir yang meninggal dunia dari para sahabatnya. Ini disebutkan secara ijma' ya. Taib ahibati fillah, beliau itu dilahirkan tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi SAW. Jadi meninggal dunia kira-kira umurnya 7-8 tahun. Beliau tinggal di Kufah. Namun tatkala Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Abu Tufail ini pindah ke kota Mekah, dan beliau di Mekah sampai meninggal dunia. Baik, kapan meninggalnya beliau? Kalau dikatakan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal, ada yang berpendapat tahun 102, ada yang tahun 100, ada yang tahun mengatakan 107, tapi pendapat yang lebih kuat sepertinya beliau meninggal tahun 110 Hijri. Meninggalnya Abu Tufail Amir bin Wathilah. Tapi ini bicara tentang gaya, tentang kepribadian, bagaimana sikap seseorang ya, babnya. Jadi Al-Jurairi ini pernah berkata kepada Abu Tufail, engkau pernah melihat Nabi SAW? Qala na'am. Ya. Dan aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada orang yang masih hidup dari mereka yang pernah melihat Nabi SAW selain aku. Jadi dia udah gak ketemu lagi sama sahabat, udah pada meninggal.
Beliau masuk sahabat junior ya, ketika Nabi meninggal dunia umurnya 7 atau 8 tahun, sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dikatakan sahabat karena pernah melihat Nabi SAW. Ketika ditanya oleh Jurairi, "Kau pernah melihat Nabi SAW?" Nah, kata dia, dan tidak ada orang yang pernah melihat Nabi yang masih hidup selain aku. Qala kana abyad malihal wajh. Nabi itu putih, wajahnya enak dipandang. Itu wajah Nabi SAW. Di riwayat Yazid bin Harun dari Jurairi mengatakan, suatu saat atau suatu hari aku bersama Abu Tufail Amir bin Wathil al-Kinani sedang tawaf. Dia sedang tawaf. Lalu Abu Tufail mengatakan, nggak ada satu orang pun yang hidup dari para sahabat Nabi yang pernah melihat Nabi selain aku sekarang. Dia sudah tua ya. Semua kawan-kawan dia sudah meninggal dunia. Lalu aku bertanya, kau melihat dia? Gimana sih Nabi SAW? Dia mengatakan, beliau orangnya putih, menyenangkan untuk dipandang, dan orangnya itu sederhana, pertengahan. Ada disebutkan pertengahan, beliau bukan orang yang tinggi, bukan orang yang pendek, bukan orang yang gemuk, tapi beliau itu ya enak. Orang melihat Nabi dari sisi fisiknya itu enak gitu. Ini kembali kepada ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya gaya yang baik ya, perilaku yang baik itu kadang-kadang lebih baik daripada sebuah amalan gitu. Jadi sebagian orang ini sibuk sholat malam ya, sibuk baca Quran, itu amal saleh yang baik. Tapi tolong perhatikan bagaimana gayamu, bagaimana perilakumu, bagaimana sikapmu, bagaimana omongan. Sedangkan Nabi SAW disebutkan muhsan, beliau orang yang pertengahan gitu. Secara fisiknya bukan gemuk Nabi SAW. Enak pokoknya orang melihat Nabi SAW. Maka seorang muslim perlu peduli gitu, dengan batin dia dan dengan lahir dia. Kalau lihat Nabi SAW bagaimana beliau berpakaian ya, dia nggak berlebih-lebihan beliau. Yang ada beliau pakai alaihi salatu wassalam. Maka kita perlu, di sini disebutkan makna muqsadan, artinya pertengahan. Beliau itu tidak tinggi banget, tidak pendek, dan beliau bukan orang yang gemuk. Ya, pokoknya beliau adalah yang paling enak secara fisik, apalagi secara batin. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali kepada sahabat Nabi Wathilah atau Amir bin Wathilah al-Kinani, disebutkan beliau ini termasuk yang bergabung sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tatkala terjadi fitnah perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Amir bin Wathilah ini bergabung bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali meninggal dunia, tadi disebutkan Amir bin Wathilah ini, Abu Tufail pindah ke Mekah sampai meninggal dunia. Betul pernah ditanya oleh Muawiyah, bagaimana perasaanmu ya ditinggal mati Ali bin Abi Thalib? Qala takal ajuzil muqillatu syekh raku, ya, seperti orang yang wanita tua yang punya anak sedikit, atau yang gak punya anak, atau seperti orang tua yang gak punya anak, sudah mati, sudah anaknya habis. Itu bicara bagaimana kesedihan dia. Lalu ditanya sama Muawiyah, "Fakaifa hubbuka lahu?" Gimana cintamu kepada Ali bin Abi Thalib? Qala hubbu ummi Musa li Musa. Seperti cintanya ibunya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana tatkala kehilangan anaknya ketika Musa cilik ini dikimpirkan ya, dihanyutkan di sungai. Bagaimana perasaan hatinya ibunya Nabi Musa alaihissalam
wa ilallah ashkud taqsir, dan aku mengadukan kepada Allah ya kekurangan-kekuranganku. Dan ini bicara Wathilah, dia menyebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yang kita seharusnya dia mencontoh Nabi SAW yang bisa dicontoh. Ada kalau fisik bicara tinggi pendek kan kadang-kadang gimana Ustaz, nggak bisa Ustaz dicontoh hal tersebut. Ya tapi kalau bicara gaya ngomong, gaya duduk, bagaimana jalannya Nabi SAW, itu bisa dicontoh. Ada hal-hal yang bisa kita contoh, itu yang kita contoh. Seorang muslim yang berusaha untuk menjaga fisiknya agar menyenangkan lah, sehat buat tubuhnya, dan orang lain yang melihat juga nyaman. Ahibati fillah, di riwayat Abu Dawud, Abu Tufail, yakni Amir bin Wathilah, ketika ditanya oleh Jurairi, yaitu Sa'id al-Jurairi, kaifa ra'aita, bagaimana engkau melihatnya? Qala kana abyad, melihat beliau orangnya putih, enak, tampan beliau. Idza masya ka'annama yahwi min sabu. Beliau kalau jalan itu jalannya dari tempat yang agak rendah, tegak jalan Nabi SAW, dan juga tidak lambat jalan beliau SAW. Ini menunjukkan bagaimana perhatian para tabi'in, ingin tahu gimana sih sifatnya Nabi SAW. Kembali yang bisa dicontoh. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baik, di hadis yang selanjutnya, riwayat yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Farwah qala haddatsana Ubaidah ibn Humayd an Qabus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami, Farwah dia berkata telah mengajarkan kepada kami, Ubaidah ibn Humayd meriwayatkan dari Qabus, dari ayah Qabus, dari Abdullah bin Abbas, dari Nabi SAW. Beliau berkata al-hadiyus salih, yaitu kepribadian yang baik, wasamtus salih, dan gaya perilaku sikap yang baik, wal iqtisad. Iqtisad ini diartikan tadi tidak berlebih-lebihan. Disebutkan iqtisad ini akhlak terpuji yang lahir dari dua akhlak, itu dari adil dan hikmah. Jadi dia tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Ketika dia memberi, tidak berlebih-lebihan, dia tidak juga pelit. Dengan akhlak iqtisad ini, dia meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Jadi beliau mengatakan alaihi salatu wassalam bahwa kepribadian yang baik, kemudian gaya yang baik dari seseorang, sikap yang baik, serta ikhtisad, tadi dia tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, sebuah akhlak yang lahir dari keadilan dan dari kebijaksanaan, itu sejatinya juz'un min 25 juz'an min nubuwah. Itu sebuah bagian dari 25 bagian dari kenabian. Perlu diketahui bahwa kenabian itu nggak dapat diusahakan. Jadi nggak ada orang berbuat baik, berbuat amal soleh, tahu-tahu jadi nabi, nggak ada. Karena nabi itu adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Hanya ingin menyebutkan bahwa sifat ini, tadi kepribadian yang baik ya, gaya yang baik dari seseorang, perilaku yang baik, serta tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, ini adalah sifatnya para nabi. Sehingga seorang muslim
Kalau bicara ini sifatnya para nabi, ya dia harus memiliki hal itu. Kita disuruh beramal, naam. Kita disuruh belajar, iya. Tapi jangan sampai kita melupakan bagaimana memperbaiki sikap kita, kepribadian kita, bagaimana kita tidak jadi orang yang berlebih-lebihan, tidak jadi orang yang pelit. Dan ini sesuatu yang perlu perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan. Kita semua ingin jadi orang baik, oke? Apalagi kita di Indonesia yang sekarang pendidikan itu berbasis karakter. Nabi SAW seakan-akan menyebutkan karakter seseorang, kepribadian seseorang, gaya seseorang, dan sikap tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Itu bagian dari 25 bagian dari kenabian yang kita perlu memupuk kepribadian kita. Dengan cara apa kita? Yang pertama tentunya dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kau pernah nggak berdoa minta supaya menjadi seorang muslim yang berkepribadian mulia, yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, jadi orang yang bijak. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang dikasih hikmah maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita perlu belajar mengetahui mana sih kepribadian yang baik, mana gaya yang baik, mana sikap yang baik. Karena sebagian orang dia merasa sudah baik padahal dia berlebih-lebihan. Nggak seperti itu gitu. Bagaimana cerita sahabat Nabi setelah mereka mendengar suasana atau kondisi ibadah Rasulullah SAW, maka 3 orang, yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala arbut, aku akan sholat malam sepanjang malam, gak akan tidur. Nabi kan masih tidur, aku gak akan tidur, mau sholat malam full. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun. Nabi masih berbuka, beliau banyak berpuasa tapi gak full. Sedangkan orang ini mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah dengan wanita, karena menikah itu dalam bayangan dia akan merepotkan, akan menyibukkan. Lalu Nabi memperbaiki pandangan yang salah. Beliau naik mimbar, mengumpulkan para sahabatnya, lalu mengatakan, apa berita yang aku dengar ini? Ada yang mengatakan, yang satu mau sholat malam terus nggak mau tidur, yang satu mau puasa sepanjang tahun, yang satu tidak mau menikah. Ketahuilah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan kondisiku, aku sholat malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Maka bicara adab dan etika, kita perlu belajar. Setelah kita berdoa, kita belajar, perlu perjuangan memperbaiki sikap kita. Ya gimana Ustaz ya, anak ini orangnya ngambekan Ustaz ya, cepat sakit hati, cepat marah, loh diperbaiki. Engkau perlu lebih lembut lagi, engkau perlu menundukkan suaramu, tidak teriak-teriak lagi. Artinya ada sesuatu yang perlu diusahakan. Kemudian yang keempat, kita perlu mendengar dari orang-orang lain, mendengar dari saudara kita, atau kita datang ke ustaz untuk memberitahu kekurangan kita, atau kita tanya sama kawan kita, menurut engkau gimana sih aku ini, sikapku, kepribadianku. Minta pendapat supaya kita bisa memperbaiki diri. Atau kalau nggak ada, engkau bisa memanfaatkan kritikan-kritikan orang yang tidak suka sama engkau. Ada yang mengatakan, oh fulan ini kayaknya kayak gini, fulan kayak gini. Oh benar ya, kira-kira kau perbaiki diri dengan kritikan-kritikan tersebut. Kemudian perlu bergaul dengan masyarakat sehingga kita tahu orang itu nggak suka, orang tuh nggak suka lu dengan duduk kayak gini. Orang tuh nggak suka lu kalau orang ngomong tangannya seperti ini. Orang tuh, di sini kita perlu belajar. Selain dari kita belajar dari masyarakat. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita dapat memiliki satu sifat dari sifat-sifat para nabi.
Itu kepribadian yang baik, sikap yang baik, akhlak yang mulia, dan tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Barakallahu fiik jamaah. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kayaknya ada satu hadis lagi. Nah, ya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Qabus anna abahu haddatsahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. Di sini sama dengan hadis yang sebelumnya, hanya saja ada perbedaan di lafal hadisnya, di mana Nabi mengatakan sesungguhnya ya kepribadian yang baik ya, kemudian gaya yang baik, sikap yang soleh, lalu iktisad tadi, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari kenabian. Intinya bahwasanya sifat ini adalah sifatnya para nabi. Bagaimana kalau kita lihat Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang selanjutnya, Nabi Ibrahim, mereka akan mendapat sikap mereka adalah sikap yang baik, kepribadian yang menyenangkan. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk dijadikan contoh. Apalagi di masa kita sekarang ini, kita krisis idola ya, sehingga diciptakan idola-idola yang tidak pantas untuk dicontoh oleh masyarakat, yang boleh jadi hanya akan menambah kerusakan ya, dan mengantarkan kepada kebinasaan. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Kang Lukman. Jazakumullah khair.